Meski beban kehilangan suami mulai berkurang, usai menjalani masa idah, beban lain kini harus dihadapi Pipik. Lalu benarkah muncul selisih paham antara Pipik dengan ibu mertua dan Fajar Siddiq? Benarkah selisih paham tersebut dipicu atas pemugaran pusara UJ yang tanpa seizin Pipik? Lantas apa alasan keluarga UJ memugar makam UJ? Maka inilah kisah terkini dari istri almarhum Ustadz Jeffrey pasca selesai masa idah dan mulai mencari nafkah sendiri untuk keempat anaknya. Namun kini Umi Pipik justru sedang menjalani hari-hari dengan kegundahan karena perbedaan pendapat dengan Umi Tatu, mertuanya, dan juga Fajar Siddiq yang memugar pusara UJ yang kabarnya tanpa banyak bertanya kepada Pipik. Maka lihatlah makam almarhum Ustadz Jeffrey yang terlihat berubah dengan marmer hitam setinggi 1 meter, berbeda dengan makam-makam yang lain di pemakaman Karet Bifak, Jakarta Pusat. Terus terang ini juga saya kemarin untuk selesai ini saya baru lihat, tapi yang jelas di sini alhamdulillah sungguh luar biasa ya, dalam arti dengan makam ditinggikan gini jadi lebih kelihatan bersih dan juga nggak becek lagi ya, karena kan setiap bunga, setiap air ini kan kalau namanya tanah itu kan pasti melebar gitu, tapi alhamdulillah dengan begini juga kelihatan bersih dan alhamdulillah juga dari beberapa warga di sekitar, jadi untuk mengurusnya pun lebih mudah lah ya. Saya juga minta sama khusus sama yang hamba Allah ini untuk diberikan doa di sini nih, diukir dengan tinta emas, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ini doa untuk mayit ya. Nah, ini karena ini tinggal belum selesai namanya ini. Ini untuk namanya ayahnya di sini, nama UJ di sini, pakai marmer semua. Mungkin sedang diketrik namanya. Melihat pusara sang suami yang sudah berubah justru membuat Pipik diliputi pertanyaan. Karena sehari sebelum berziarah dan melihat makam sudah dipugar, Pipik sempat ditemui UJ dalam mimpi. Tidak seperti biasanya, UJ tampak sangat sedih tanpa penjelasan. Lalu benarkah Pipik sebenarnya merasa keberatan makam UJ dipugar? Malam biasa saya diimpin beliau yang saat itu memang sedih ya. Saya melihat di situ sedih. Nggak biasanya saya diimpin seperti itu. Biasanya saya diimpinnya seperti beliau belum meninggal, jalan sama anak-anak ke mall gitu ya. Baru paginya saya ziarah itu dan saya melihat makamnya udah dirubah. Namun menurut Ustadz Aswan, kakak almarhum, kesepakatan keluarga besar memugar makam sesungguhnya sudah muncul sejak hari-hari pertama UJ meninggal. Umi Tatu juga sudah mengajak berbicara Pipik, meski tidak secara mendetail. Dan akhirnya bagi Pipik tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Toh buatnya, yang utama adalah mengajak anak-anak selalu berdoa untuk almarhum UJ. Nah, pertama Pak Didit yang punya niat, terus bilang sama Umi lapor sama Pipik, ya udah kita gembira banget, kita terima. Iya, dari keluarga semua, termasuk ketika almarhum baru meninggal dunia, Umi Tatu saat itu bicara dengan keluarga termasuk Bu Pipik saat baru meninggal gitu. Pasti sudah mengetahui karena siapapun yang saudaranya meninggal dunia pasti punya keinginan untuk memugar, memperbaiki, apalagi kita selaku keluarga dan Bu Pipik punya niat baik agar memberikan kemudahan kepada jamaah yang berziarah ke makam almarhum. Karena nggak mungkin makam almarhum seorang ulama besar dibiarkan begitu saja. Kalau itu saya kembalikan aja lah buat keluarga gitu ya. Saya hanya sama anak-anak hanya kepingin berdoa aja. Saya nggak perlu ya untuk menanyakan hal itu yang sudah pasti, ya sudahlah. Saya sama anak-anak saya hanya mengatakan ya sudah sabar aja gitu. Yang paling penting kita mendoakan kok gitu kan. Mendoakan Abi aja udah. Abi justru lebih butuh doa kita. Jika Pipik kini sudah mulai menjalani hari pasca masa idahnya selesai. Berbeda kisah dengan Zaskia Gotik yang sudah move on menjalani hari pasca batalnya pertunangan.
Lalu benarkah Zaskia bahkan sudah berani manggung di kampung halaman kelahiran Vicky di Karangasem? Tapi mengapa Zaskia ikut terkena demam gaya bahasa Vickinisasi? Neng sangat gembira sekali bisa hadir. Ini Karangasem bukan? Ini Karangasem nih. Beban berat pasca membatalkan pertunangan, tidak ada lagi wajah Zaskia Gotik. Zaskia justru menirukan gaya omong Vicky sebagai aksi panggung terbaru. Seperti apakah saat Zaskia menirukan gaya bahasa mantan tunangannya tersebut di atas panggung? Benarkah Zaskia justru menertawakan Vicky? Lalu seperti apakah saat Zaskia membeberkan semua kerugian saat bersama Vicky hingga dilamar?